THR swasta kemungkinan sekitar pertengahan Maret. Tetapi ini jalur yang berbeda. Jadi jangan menyamakan jadwal dan mekanisme THR swasta dengan THR ASN dan pensiunan. Sekarang Bapak Ibu kita masuk pada bagian literasi informasi. Setiap tahun menjelang Ramadan, media sosial dan grup WhatsApp biasanya penuh dengan pesan berantai. Ada yang mengatakan THR cair lebih cepat. Ada yang menyebut 2 kali gaji, ada yang mengklaim ada bonus tambahan khusus, bahkan ada angka nominal yang seolah-olah sangat meyakinkan. Disinilah Bapak Ibu harus cermat. Kebijakan THR, ASN, dan pensiunan selalu dituangkan dalam regulasi resmi, biasanya berbentuk peraturan pemerintah atau aturan teknis yang menjadi dasar pembayaran. Tanpa dasar itu, pencairan tidak akan dilakukan. Maka patokan kita bukan pesan berantai, melainkan regulasi resmi. Ketika regulasi terbit, Bapak Ibu tidak harus membaca semuanya dari awal sampai akhir. Cukup fokus pada 2 bagian yang paling penting. Pertama, siapa saja penerimanya, pastikan tertulis pensiunan dan penerima pensiun. Kedua, komponen penghasilan apa saja yang dihitung untuk masing-masing kategori khususnya untuk pensiunan. Kalau Bapak Ibu memahami 2 hal itu, Bapak Ibu bisa memperkirakan nominal dengan lebih tenang dan akurat. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bicara secara realistis. Apakah ada kemungkinan perubahan kebijakan? Secara prinsip kebijakan THR bergantung pada kondisi fiskal dan keputusan pemerintah pada tahun berjalan. Namun beberapa tahun terakhir pemerintah konsisten menyalurkan THR sebagai bagian dari kebijakan rutin tahunan dan anggarannya sudah disiapkan dalam perencanaan APBN. Itu artinya secara perencanaan THR 2026 masuk dalam skema anggaran negara. Meski demikian, detailnya tetap bisa berbeda antar tahun, misalnya persentase tunjangan kinerja bagi ASN aktif atau komponen tertentu yang dihitung. Karena itu sekali lagi kita menunggu regulasi resmi untuk memastikan rincian finalnya. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat THR bukan hanya dari sisi uang masuk rekening, tetapi juga dari sisi tujuan. THR diberikan untuk membantu kebutuhan rumah tangga menjelang hari raya, membantu daya beli, dan secara luas juga mendorong perputaran ekonomi. Ketika jutaan orang menerima tambahan penghasilan, konsumsi meningkat, perdagangan ramai, UMKM terbantu, dan aktivitas ekonomi bergerak. Namun bagi Bapak Ibu secara pribadi, yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkannya dengan bijak. Biasanya menjelang lebaran kebutuhan meningkat, konsumsi, zakat, sedekah, kebutuhan keluarga, mungkin juga biaya mudik, bagi yang masih bepergian dan berbagai keperluan lainnya. Maka rencanakan penggunaannya sejak awal, buat daftar prioritas. Bedakan antara kebutuhan wajib dan keinginan. Sisihkan untuk kewajiban dan bila memungkinkan simpan sebagian sebagai cadangan. Dengan begitu THR benar-benar menjadi manfaat, bukan habis tanpa arah dan menimbulkan beban setelah lebaran. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang mari kita simpulkan dengan bahasa yang paling jelas dan paling sederhana. Pertama, THR 2026 pada prinsipnya diberikan kepada PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunan dan penerima pensiun sesuai ketentuan. Kedua, beredar informasi bahwa anggaran disiapkan sekitar 55 triliun yang menunjukkan komitmen pemerintah. Namun, nominal per orang tetap mengikuti formula yang ditetapkan dalam regulasi. Ketiga, jika Idul Fitri 1447 Hijriah diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026, maka berdasarkan pola 10 sampai 14 hari sebelum Lebaran, THR berpotensi cair sekitar 11 sampai 15 Maret 2026. Keempat, mekanisme pencairan pensiunan biasanya melalui jalur lembaga pengelola pensiun yang menyalurkan pensiun bulanan dan THR sering masuk terpisah dari pensiun rutin. Kelima, untuk pensiunan komponen THR umumnya berdasarkan 1 kali penghasilan pensiun bulanan sesuai aturan tanpa tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan aktif. Keenam, jika ada keterlambatan atau perbedaan nominal, tetap tenang. Pahami bahwa pencairan bisa bertahap. Cek regulasi resmi dan pastikan data administrasi serta rekening bank aktif. Bapak Ibu,
saya juga ingin menegaskan satu pesan penting. Informasi yang benar akan membuat kita tenang. Informasi yang setengah benar akan membuat kita gelisah. Karena itu, mari kita biasakan menunggu keputusan resmi, membaca dengan cermat, dan tidak mudah terpancing judul sensasional. THR adalah hak yang selama ini menjadi kebijakan rutin. Selama tidak ada perubahan besar dalam kebijakan negara, hak tersebut pada prinsipnya tetap diberikan sesuai ketentuan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan administrasi, menjaga kesehatan, menjaga ketenangan, serta menyambut Ramadan dan Idul Fitri dengan penuh syukur. Semoga ketika waktunya tiba dan dana benar-benar masuk ke rekening Bapak Ibu, semuanya berjalan lancar tanpa kendala. Semoga THR 2026 membawa keberkahan, membantu kebutuhan keluarga, dan menjadi sarana untuk berbagi kepada sesama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sudah menyimak narasi ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Ya. Hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi. Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelumbungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, tidak ada manfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat, itu terus dilaksanakan. Masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa. Sebagai pemimpin, saya sangat menghargai tadi inisiatif kesadaran pimpinan Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta jajarannya, beserta pimpinannya telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, seorang panglima. Beliau dengan jajarannya telah menganalisa tugas pokok yang diajarkan kepada kita sewaktu kita masih sangat muda, bahwa seorang pemimpin itu harus mencari tugas yang terkandung. Tugas pokok, ya, memimpin kepolisian sebagai penegak hukum, sebagai pelaku utama menjaga keamanan ketertiban masyarakat, ya. Tetapi faham yang lebih besar adalah keamanan ketertiban masyarakat yang sesungguhnya adalah manakala masyarakat, rakyat merasa aman, merasa bahagia, merasa punya harapan. Dan manusia dimanapun, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun kelompok etnisnya, manusia manapun, seorang bapak dan seorang ibu, yang utama pemikirannya, yang utama perhatiannya adalah keamanan dan kesejahteraan keluarganya, anak-anaknya. Dan keamanan yang pertama adalah aman dari lapar. Saudara-saudara, program semacam ini
sesungguhnya bukan pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sudah puluhan negara lain melaksanakan. Puluhan negara lain. Dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis, pasti punya program makan bergizi gratis untuk rakyatnya. Makan bergizi gratis mungkin tidak penting untuk orang-orang yang cukup berada. Mungkin tidak penting bagi mereka yang di atas. Tapi di seluruh dunia yang saya pelajari, makan bergizi gratis adalah sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas rakyat. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya dijelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik, profesor-profesor terkenal mengejek dan menghina saya. Dan mereka meramalkan proyek ini pasti gagal. Program ini menghamburkan uang. Operasi ini, kampanye ini menjelek-jelekan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, mungkin sebagai ungkapan dendam dan dengki mungkin adalah biasa, tapi sesuatu yang menyerang hal yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang belum kuat ekonominya, sungguh menyedihkan bagi saya. Tapi saya yakin waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik. Terlalu banyak anak-anak Indonesia mengalami stunting. Stunting itu adalah kurang gizi. Kurang gizi ini mengakibatkan sel-sel kita tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otak tidak bisa berkembang dengan baik. Sel tulang tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otot tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi stunting akibat juga dari proses pemiskinan. Proyek pemiskinan rakyat Indonesia. Stunting waktu itu 25% dari anak-anak kita. Kita tidak bisa dengan teori, tidak bisa dengan hanya dengan kata-kata, hanya dengan program-program indah. Akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain bahwa memang satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah, langsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia. Ini sudah dilaksanakan oleh lebih dari 77 negara. Saya ulangi, mungkin lebih dari 75. Kita mungkin negara yang ke-76 atau ke-77. Dan saya lihat waktu itu negara-negara yang persis seperti kita, yang per kapita
PDB adalah bahkan lebih rendah dari kita, setengah dari Indonesia. India itu adalah setengah produk domestik brutonya, setengah per kapita dari kita. Berani memberi makan gratis untuk 800 juta rakyat mereka. Dan sudah berjalan 10 tahun lebih. Bahkan kalau tidak salah sudah menjadi undang-undang. Dan kalau tidak salah mohon dicek, sudah dimasukkan di amandemen konstitusi mereka. Karena itu kita laksanakan program ini. Ya, kita hadapi kampanye luar biasa.